Dan sorry, bentar dulu. Gue mau, bentar dulu, bentar. Oke, baik. Bismillah, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 14 mata kuliah Jaminan Kualitas Sistem Informasi di sini bakal mempresentasikan mengenai analisis gangguan sistem Elena berdasarkan software quality. Oke, mungkin boleh di next. Nah, di sini izinkan saya untuk memperkenalkan diri dari kelompok kami. Pertama ada Muhammad Hamdani, saya sendiri. Yang kedua ada Ahmadul Muiz. Yang ketiga ada Syadat Muslim Kamil. Selanjutnya ada Anissa Naila Yasmin, ada Ahmad Rifai, dan juga ada Siti Sofiani Azhara. Oke, boleh di next. Oke, selanjutnya di sini ada latar belakang. Jadi, Elena itu bukan sekedar portal biasa nih. Elena adalah sistem informasi kritis, yang artinya adalah seluruh akademik ini mulai dari distribusi materi, diskusi, sampai evaluasi ini bergantung sepenuhnya pada platform Elena ini. Namun, ada sebuah insiden serius nih pada tanggal 19 Januari 2026. Waktunya ini kan sangat krusial ya karena pada terjadi di pekan ujian akhir semester. Saat itu sistem Elena ini mengalami gangguan teknis nih yang cukup spesifik. Penyebab utamanya ini adalah lonjakan traffic. Jadi ribuan mahasiswa ini mengakses fitur unggah tugas secara bersamaan karena mengejar tenggat waktu UAS. Jadi sistemnya ini nggak mati total. Mahasiswanya ini masih bisa ngelakuin login, tapi terjadi kegagalan sistem atau failure tepat saat mereka mencoba mengumpulkan tugas. Nah, kondisi ini menciptakan sebuah efek gitu. Di sisi dosen, mereka terhambat dalam melakukan verifikasi penilaian. Sementara di sisi mahasiswanya, muncul kekhawatiran nih mengenai integritas data. Jadi mereka nih bertanya-tanya, tugasnya udah masuk apa belum gitu. Kalau kita tinjau dari perspektif JKSI atau Jaminan Kualitas Sistem Informasi ini, jadi insiden ini tuh bukan sekedar nasib buruk, tapi indikasi dari dua kelemahan fundamental. Yang pertama ini ada kelemahan lapisan penyimpanan. Jadi sistem ini nggak siap nih nanganin antrian pemasukan data yang banyak gitu. Terus yang kedua ada kurangnya load testing. Belum dilakukannya pengujian beban yang memadai untuk menghadapi situasi kritis yang sebenarnya kayak misalnya UAS kemarin. Oke, next. Oke, di sini ada karakteristik sistem Elena and fitur kritis. Yang pertama itu ada karakteristik sistem. Pertama itu pusat aktivitas akademik. Media utamanya itu distribusi materi, diskusi, dan evaluasi. Yang kedua itu ada sistem bersifat kritis atau vital pada periode UTS atau UAS karena lonjakan intensitas penggunaan. Yang ketiga itu ada ketergantungan tinggi, yaitu berdampak langsung pada kelancaran akademik dan tujuan pembelajaran. Yang keempat itu ada aksesibilitas berlapis atau fitur dasar atau login atau pengumuman tetap dapat diakses meskipun fitur lain terganggu. Yang kedua itu ada fitur paling kritis atau pengumpulan tugas. Yang pertama ada penentu penilaian, yang komponen utama penilaian akhir sebagian besar mata kuliah. Dan yang kedua itu ada integritas data atau kepastian keamanan data tugas untuk menjaga kepercayaan pengguna. Yang ketiga itu ada objektivitas dosen, menjamin keadilan verifikasi dan penilaian tugas mahasiswa. Yang keempat itu ada efisiensi dan psikologis atau mencegah kekhawatiran mahasiswa serta beban administratif tambahan bagi pengelola. Next. Oke, di slide ini yaitu prioritas faktor kualitas. Yang pertama itu menjamin keamanan penyimpanan data akademik, yang di mana data tugas mahasiswa itu tetap tersimpan dengan aman tanpa risiko hilang ataupun rusak. Terus poin yang kedua itu menjaga stabilitas sistem atau lonjakan pengguna, yaitu agar sistem tetap berjalan lancar meskipun diakses secara bersamaan saat mendekati deadline itu. Terus yang ketiga yaitu meningkatkan kepercayaan mahasiswa dan dosen terhadap ekosistem digital kampus, yaitu sistem yang andal itu membuat pengguna merasa lebih aman dan
Nah, kegagalan faktor kualitas dan matriks pendukung. Yang pertama itu ada reliability atau keandalan, karena sistem gagal menjalankan fitur unggah secara konsisten sehingga menghambat proses pengumpulan tugas. Terus yang kedua, integrity, yaitu atau integritas data, yang dimana data tugas yang sudah diunggah beresiko tidak tersimpan dengan baik sehingga mengganggu kepercayaan pengguna. Terus yang ketiga yaitu usability, atau kemudahan pengguna. Itu tidak adanya pesan error yang jelas membuat pengguna bingung saat terjadi kegagalan sistem. Terus juga efisiensi, yaitu waktu respon sistem menjadi lambat karena pengguna sumber daya yang tidak optimal saat trafik tinggi. Yang terakhir ada maintainability, yaitu kemudahan pemeliharaan. Kurangnya login error membuat tim sulit menemukan dan memperbaiki penyebab masalah dengan cepat. Oke, next. Oke, di sini saya akan menjelaskan praktik quality assurance QA yang harus diterapkan. Yang pertama itu ada performa dan stress testing, yaitu uji beban maksimal server, misalnya simulasi 2000 pengguna bersamaan jauh sebelum pekan UAS. Yang kedua, currency testing memastikan integritas penulisan data ke basis data, database layer aman saat ribuan data masuk serentak. Yang ketiga, error handling dan feedback, yaitu memberikan notifikasi instan berhasil atau gagal agar pengguna merasa aman. Yang keempat, monitoring dan login, yaitu pemantauan real time untuk mendeteksi degradasi performa sebelum menjadi kegagalan fatal. Yang kelima, backup dan disaster recovery, yaitu pemulihan data cepat restore untuk menjamin tidak ada data yang hilang permanen. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya yaitu pembelajaran yang diperoleh. Yang pertama itu pentingnya pengujian beban. Sistem wajib mampu mengenali lonjakan trafik yang sudah terprediksi. Yang kedua itu keandalan PS aksesibilitas. Kualitas bukan hanya soal bisa diakses, tetapi juga soal integritas data yang diunggah oleh kita sendiri itu. Yang ketiga itu mekanisme feedback. Seperti notifikasi yang jelas sangat krusial untuk mencegah ketidakpastian pengguna saat mengirim data atau file. Selanjutnya, penguatan database layer untuk menangani antrean penulisan data yang tinggi. Yang terakhir, manajemen risiko. Institusi harus siap dengan rencana mitigasi dan mekanisme alternatif dalam kondisi darurat. Oke, next. Oke, kita udah sampai di kesimpulan, di mana kesimpulan yang kita dapat pada presentasi kali ini adalah gangguan yang terjadi pada fitur pengumpulan tugas di pekan UAS merupakan failure kritis akibat ketidaksiapan sistem dalam menangani lonjakan traffic. Nah, berdasarkan NMAC model, insiden ini menunjukkan penurunan kualitas pada aspek. Yang pertama itu ada reliability, di mana sistem gagal gitu kan dalam menjalankan fungsi fitur secara konsisten. Yang kedua itu ada integrity, di mana hilangnya data tugas mahasiswa yang telah diunggah. Dan yang selanjutnya itu usability, di mana minimnya umpan balik atau notifikasi saat terjadi error. Nah, kejadian ini menegaskan bahwa kualitas LMS atau Learning Management System tidak hanya diukur dalam aksesibilitas, namun juga kemampuan untuk menjaga integritas data akademik, di mana diperlukan penguatan infrastruktur atau basis data dan juga penerapan performance testing rutin untuk menjamin kelancaran dan juga ekosistem digital yang ada di STT terbaru dan Fitri. Oke, mungkin bisa di next. Oke, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.